Perkenalkan, nama saya Marcelino Timpakaya. Saya dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Fakultas Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang agama Buddha. Apakah agama Buddha itu? Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna atau penyadaran penuh. Dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Saat ini sekitar 475 juta orang di seluruh dunia menganut agama ini. Lanjut. Apakah arti kata Buddha? Kata Buddha berarti yang telah sadar, atau yang telah menjaga, atau yang telah cerah. Kata Buddha berasal dari akar kata Bud atau terjaga, menyadari, memahami, dan kata Buddha juga merupakan akar kata dari kata-kata seperti Buddhi, Buddha, Buddhati, Buddhi atau Budi. Kata Buddha menjadi sebuah gelar atau seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Siapakah Sang Buddha? Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sakya. Beliau lahir dari Lumbi atau berlokasi di Nepal. Pada 563 sebelum Masehi, pada usia 29 tahun, beliau menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan meskipun hidup dalam keistimewaan. Sehingga beliau memutuskan meninggalkan kehidupan duniawinya untuk mencari jalan menuju ke kebahagiaan sejati. Setelah 6 tahun berjuang membuktikan berbagai cara menyenangkan diri secara keras untuk berakhir dengan kegagalan, beliau akhirnya menemukan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Selama 45 tahun, beliau mengajarkan prinsip-prinsip jalan tengah yang juga disebut dengan Dharma atau kebenaran. Sehingga akhirnya beliau mengangkat di usia 80 tahun. Apakah Sang Buddha adalah Tuhan? Jawabannya bukan. Sang Buddha bukanlah Tuhan yang merupakan sosok pribadi, pencipta dan pengusaha alam semesta. Ia bukan titisan Tuhan, tapi ia juga bukan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Kita lanjut. Apakah Buddha adalah manusia? Meskipun lahir di dunia manusia, Buddha adalah makhluk yang telah melakukan perubahan diri sehingga memiliki kondisi dan kualitas batin yang sempurna serta berbeda dengan manusia biasa. Ibarat seekor ulat yang melakukan perubahan pada tubuhnya sehingga memiliki sayap, ia tidak lagi disebut sebagai ulat tapi kupu-kupu. Begitu pula makhluk yang telah mencapai kesempurnaan batin tidak lagi disebut sebagai manusia atau dewa, tetapi Buddha. Apakah ajaran Buddha adalah seperti filsafat? Kata filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu philosophia, yang berarti cinta atau philo, kebijaksanaan atau sophia. Jika berdasarkan pada pengertian ini, maka ajaran agama Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan bisa dianggap sebagai sebuah filsafat.
Mengapa agama Buddha sering disebut juga dengan Buddhisme? Isi ajaran Buddha yang mencakup permasalahan berdasarkan kehidupan yang berkaitan dengan realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan budi. Dianggap oleh sebagian orang bersesuaian dengan pengertian dari filsafat atau jalan hidup. Oleh karena itu, penggunaan akhiran isme yang sering digunakan untuk menyebut sebuah ajaran filsafat diletakkan pada kata Buddha sehingga membentuk kata Buddhisme sebagai sebuah sebutan lain untuk agama Buddha. Apakah umat Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian dari kata Tuhan yang dimaksud. Jika pengertian dari kata Tuhan adalah sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia, maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan yang seperti itu. Tetapi jika pengertian dari kata Tuhan adalah hanya sebatas suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia, seperti hukum alam, maka agama Buddha mempercayainya. Apakah agama Buddha menyembah patung berhala? Tidak. Umat Buddha kadang terlihat bersujud kepada patung atau gambar Buddha, bukan seperti sedang memohon kepada patung atau gambar tersebut, tetapi melakukannya sebagai bentuk kehormatan terhadap simbol-simbol, sifat-sifat suci dan agung dari Sang Buddha, seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian. Sehingga dengan demikian dapat selalu mengingat untuk mengembangkan sifat-sifat tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Sang Buddha menyelamatkan kita? Sang Buddha menyelamatkan kita dengan mengajarkan kita dharma atau kebenaran. Diterapkan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya dan yang menjadikan kita dewasa dalam spiritual sehingga mampu mengatasi penderitaan diri sendiri dan orang lain. Apa tujuan akhir dari pembelajaran dan mempraktekkan ajaran agama Buddha? Tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama Buddha adalah mencapai nibbana, yaitu padamnya seluruh penderitaan. Apakah agama Buddha bersifat ilmiah? Ilmiah berarti bersifat sains, yaitu pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, pengamatan, penelitian, dan uji coba untuk mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu. Intinya, ajaran Buddha yaitu 4 kebenaran mulia sesuai dengan pengertian ilmiah tersebut karena dapat diobservasi, diteliti, dan diuji serta dibuktikan oleh siapapun. Bahkan Sang Buddha mengatakan kita agar menguji ajaran yang ia sampaikan. Apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti suatu ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama damai karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan dan mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati. Perlu dibedakan antara agama sebagai ajaran dengan umat beragama atau pemeluk agama sebagai orang yang menerima meskipun agama Buddha mengajarkan sebagai umat beragama Buddha belum mempraktikkan ajaran Buddha secara baik dan benar, sehingga masih ada kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin dalam dirinya, maka akan masih dapat ditemukan konflik dan ketidakdamaian yang melibatkan dirinya, baik konflik terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Apa yang telah Sang Buddha ajarkan?
Selama 45 tahun, Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan tentang memahami penderitaan hidup dan cara mengatasinya, yang tercantum dalam 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yaitu: 1. Kebenaran mulia tentang dukkha atau penderitaan. 2. Kebenaran mulia tentang penyebab pembentuk dukkha. 3. Kebenaran mulia tentang padamnya dukkha. 4. Kebenaran mulia tentang jalan yang mengarah kepada padamnya dukkha. Apakah terdapat aliran atau azab dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha terhadap beberapa aliran atau azab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda, sehingga ajaran Buddha serta mengarah kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Untuk itu, aliran atau azab tersebut sering juga disebut sebagai tradisi agama Buddha. Apakah yang unik dari agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama-agama besar dunia karena menempatkan diri manusia pada posisi apa adanya sebagai pelaku dan penentukan utama kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Agama Buddha juga menarikkan dan untuk karena para pemeluknya dapat mencapai tingkah yang sama dengan induknya, Sang Buddha, jika mengikuti jalan yang telah diajarkannya. Sebagai contoh, di dalam agama Yahudi, Abraham sebagai pendiri agama membuat perjanjian dengan Tuhan dan Musa diberikan hukum Taurat, sehingga selain mereka tidak akan ada lagi orang yang lain yang menempatkan posisi yang sama dengan mereka. Dalam agama Kristen hanya ada satu Kristus. Dalam agama Islam, Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir oleh orang lain, tidak bisa menjadi nabi setelahnya. Sebaliknya, dalam agama Buddha, semua orang dapat mencapai kebijaksanaan, pencerahan, dan gelar yang sama dengan Siddhartha Gautama, yaitu Buddha yang telah sadar. Dari manakah untuk mulai mempelajari agama Buddha? Mulailah dengan mengetahui ajaran-ajaran besar yang merupakan ciri khas dari agama Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan 3 karakter keberadaan. Pelajari dari awal hal-hal tersebut dan melakukan beberapa penelitian mengenainya ke berbagai narasumber Buddhis terpercaya. Bagaimana cara mendapatkan informasi mengenal agama Buddha? Informasi mengenal agama Buddha bisa didapat melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, sehingga berakses situs-situs Buddhis di internet. Cara terbaik adalah dengan mengunjungi vihara untuk bertanya langsung kepada para biarawan atau bhikkhu atau juga biksu dan mengajarkan ceramah mereka. Untuk cara ini, seorang perlu bisa membedakan antara vihara dengan tempat ibadah agama lain, misalnya dengan bio atau kelenteng yang merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisi Tionghoa. Informasi juga bisa dapat melalui buku-buku agama Buddha yang beredar luas di toko-toko buku dari penelitian Buddhis. Untuk cara ini, seorang perlu melakukan cek silang isi buku yang satu dengan buku-buku lainnya untuk menghindari kesalahpahaman. Internet juga dapat menjadi informasi mengenal agama Buddha. Dari artikel hingga buku elektronik Buddhis dapat dijumpai. Akseslah situs-situs Buddhis yang terpercaya yang sering dijadikan sebagai rujukan oleh situs lainnya. Untuk cara ini, seorang juga perlu melakukan cek saling isi antara situs yang satu dengan situs yang lain. Bagaimana caranya menjadi umat Buddha? Hal utama untuk mulai menjadi agama Buddha adalah dengan mulai mengkaji dan menerapkan praktik-praktik
ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin seorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Sangha sebagai teladan. Pastikan keinginan untuk menjadi umat Buddha karena ajaran Buddha terbukti membantu membawa perubahan batin kita ke arah yang lebih baik, dan kita merasa nyaman dan cocok akan hal itu. Bukan karena indah dan menariknya tradisi di mana agama Buddha berkembang, seperti tradisi bela diri Shaolin dari Tiongkok. Bukan karena beberapa selebriti yang beralih keyakinan menjadi Buddhis, bukan juga karena kebencian kepada agama atau kepercayaan lain dan lain sejenisnya. Baiklah, itu penjelasan saya tentang agama Buddha dan beberapa pertanyaan. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bisa puas mendengarkan sedikit materi dari saya. Sekian, terima kasih.